Ya, korban cuma 3 jenis hewan, yaitu onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing domba atau kambing kacangan. Kalau mau beli hewan korban ditanya umurnya dulu, Pak. Kalau onta umurnya harus 5 tahun, di bawah 5 tahun jangan Anda beli. Cuma di Bro nggak ada onta. Ya jangankan di Bro, di Indonesia nggak ada onta. Yang ada di daerah Arab. Kalau nggak ada onta, sapi atau kerbau atau kambing kacangan. Sapi, kerbau, kambing kacangan harus Anda tanya umurnya harus 2 tahun. Di bawah 2 tahun jangan dibeli, walaupun giginya sudah poel, giginya sudah tanggal, jangan dibeli. Harus 2 tahun sapi, kerbau atau kambing kacangan. Kalau domba atau gibas atau biri-biri itu cukup 1 tahun. Di bawah 1 tahun tapi giginya sudah tanggal, sudah poel, nggak apa-apa Anda beli. Jadi yang boleh poel, yang boleh tanggal itu cuma kambing domba, kambing gibas atau biri-biri. Umurnya setahun, di bawah setahun, di atas 6 bulan kalau giginya sudah tanggal, maka boleh untuk dibuat korban. Jadi hati-hati, tanya dulu, jangan asal beli. Ya beli-beli umurnya setahun setengah kacangannya, sapinya tahun setengah, nggak sah dibuat korban. Harus 2 tahun. Di bawah 2 tahun kurang sehari nggak sah. Kalau penjualnya bohong, biarkan, itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Yang penting Anda harus tanya dulu. Kemudian kalau korban, jangan yang cacat, harus yang sehat. Buta, kemudian penyakit kulit, pincang, tanduknya hilang, ekornya hilang, jangan dibeli. Tinggal tulang sama kulit, jangan dibeli. Harus yang sehat, harus yang gemuk kalau bisa. Minimal sehat. Jangan tinggal tulang sama kulit. Mentang-mentang murah. Ya, oh ini murah, ini biasanya di sana-sana 3 juta kambing, saya dapat 1,5, nggak taunya tinggal tulang sama kulit. Ya, sudah hampir mati, sudah sekarat kambingnya. Jangan beli yang sehat, jangan lihat murahnya, tapi lihat sehatnya. Apalagi kalau bisa yang gemuk, ya, yang gemuk. Ya, jangan sampai yang cacat. Kemudian yang harus diperhatikan juga, jangan sampai menjual dari hewan korban tersebut. Biasanya yang banyak dijual ini kulitnya. Jadi orang yang berkorban itu, Pak, jangan sampai menjual. Biasanya jualnya dengan apa? Dengan motong ongkos korbannya. Jadi kadang-kadang Anda manggil tukang jagal, dipotong berapa ongkosnya. Kalau sapi, oh sapi saya biasanya 500.000 plus kulit, jangan. Atau biasanya saya 500, tapi kalau pakai kulit cukup bayar 400. Ini jangan diterima, ini berarti Anda jual. Kalau jual nggak sah korbannya Anda. Jadi jangan pernah jual kulit. Kalau memang ongkosnya 500, ya kasih 500. Jangan mau dipotong, oh biasanya kalau pakai kulit cukup 400. Jangan, kasih aja 500, tambahi kulit sebagai hadiah. Jadi kulit itu jangan dimasukkan ongkos. Kalau dimasukkan ongkos bisa batal. Ya. Begitu juga kalau Anda ngasih ke masjid, itu kalau bisa kasih ongkos. Jangan cuma datang kerucuk ke masjid, ini sedekah saya, nggak ngasih ongkos potong. Jangan. Anda kalau sendiri kan motong pakai ongkos. Begitu juga kalau datang ke masjid, kasih ongkos. Kenapa? Takutnya nanti masjid itu manggil tukang jagal, akhirnya dibayar. Karena nggak dikasih ongkos, nanti takut orang masjidnya pakai uang kas masjid, haram hukumnya, nggak boleh. Makanya dibiasakan kalau Anda ngasih ke masjid atau ke yayasan, itu kasih juga uang potong, uang capek bahasanya. Ya. Karena apa? Takutnya nanti petugas masjidnya pakai kas masjid. Jadi maaf, masjid ini nggak boleh uangnya dipakai sama sekali untuk keperluan korban. Bahkan dalam ilmu fikih, kalau petugas masjid motong sapi di masjid kemudian pakai air masjid, itu harus bayar ke masjid, airnya dibayar. Tidak boleh gratis-gratisan, haram hukumnya. Karena korban ini nggak ada hubungannya dengan masjid, jadi nggak boleh pakai fasilitas masjid. Hati-hati. Ya, spanduk-spanduk terima hewan korban jangan pakai kas masjid umpamanya. Itu harus patungan dari pribadi. Atau umpamanya jangan pakai uang wakaf masjid tapi pakai infak sodakoh atau hari besar Islam, biasanya kan ada celengannya sendiri, dipakai dari itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari uang wakaf masjid tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian kalau Anda jadi panitia korban di masjid, harus lillahi ta'ala, jangan berharap daging korban. Ini nggak pernah sholat 5 waktu di masjid, waktu
panitia korban, wah datang kakek, cucu, menantu, bapak, anak, cucu, cicit, jadi panitia semuanya. Tujuannya apa? Biar dapat daging korban. La haula wala quwata illa billahil adzim. Padahal sholat 5 waktu nggak pernah di masjid. Tapi kalau sudah waktu pembagian zakat, fitrah, zakat mal, ya, kemudian hewan korban, semuanya berebut jadi panitia. Padahal nggak pernah aktif di masjid. Ujung-ujungnya apa? Pingin rebutan supaya dapat daging korban, supaya dapat zakat fitrah, supaya dapat zakat mal. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan, harus lillahi ta'ala. Kita ini kalau diwakilkan oleh orang untuk menerima sapi, itu bukan sapi, itu hak milik kita, bukan. Kita cuma wakil untuk motong dan membagikan. Bahkan dalam hukum fikih, Anda itu sebenarnya nggak boleh ngambil, Pak, maaf, kecuali izin dulu. Makanya maaf, kalau ada orang ngasih sapi, Anda tanya, bolehkah panitia masjid mengambil dagingnya? Kalau orangnya mengatakan boleh, baru boleh Anda ambil. Tapi kalau orangnya menyatakan nggak boleh Anda ambil. Kecuali panitia yang nggak mampu, yang termasuk fuqara wal masakin. Kalau panitia yang kaya nggak boleh ngambil. Loh, jangan sembarangan. Kita ini cuma wakil, ya, mentang-mentang panitia ngambil 10 kilo sapi, ngambil 20 kilo daging sapi. Fuqara wal masakinnya dikasih 1 kilo, dia mentang-mentang panitia ngambil 10 kilo. Malingin namanya, Pak. Ya maaf, kalau Anda panitia minimal 2 kali lipat nggak apa-apa, masih masuk akal. Yang Anda bagikan ke fuqara wal masakin 1 kilo, panitia boleh ngambil 2 kilo, masih nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu sampai 5 kilo lebih, wah ini bahaya ini. Ya, ini berarti namanya maaf, ini ngerampok ini namanya. Ya, ini namanya maling. Banyak, Pak, seperti ini, Pak. Ya. Bahkan maaf, kadang-kadang waktu korban sampilnya disembunyikan di kamar mandi. Sampil sapinya itu jatahnya dia. Nanti orang-orang sudah pulang baru sampilnya dibawa pulang. Nggak tanggung-tanggung, Pak, malingnya 1 sampil sapi, berapa kilo itu dagingnya itu? Itu banyak itu. Maaf. Oleh karena itu kalau jadi panitia harus yang ikhlas. Kita ini sudah nggak bisa korban, diniatkan untuk membantu orang yang berkorban. Mudah-mudahan tahun ini nggak bisa korban, tahun depan bisa korban. Diniatkan seperti itu. Jangan diniatkan aji mumpung. Tiap tahun aji mumpung terus, gak pernah sholat 5 waktu di masjid. Wah, waktu uangnya panitia pembagian, wah ikut jadi panitia. Gak pernah sholat 5 waktu. Kalau pembagian zakat fitrah, zakat mal, wah berebut. Saya, Pak, sering kelihatan seperti itu, Pak. Saya kan hafal orang-orang yang sering ke masjid apa enggak. Nanti kalau sudah waktu jadi panitia korban, panitia zakat fitrah, zakat mal, muncul ini orang, la haula wala quwata illa billah. Gak pernah sholat di masjid, tapi waktu jadi panitia kumpul. Yang lebih parah lagi kadang-kadang yaitu satu dinasti datang semuanya, kakeknya ikut jadi panitia, menantunya, ya, nanti anaknya, saudaranya, iparnya, cucunya, cicitnya, semuanya jadi panitia. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, ya, ini banyak orang niatnya nggak benar, ya. Jadi maaf kalau Anda jadi panitia itu harus lillahi ta'ala, harus didistribusikan dengan benar. Jangan pernah mengharap dari hewan korban tersebut, harus lillahi ta'ala. Begitu juga Anda kalau korban ke masjid, ke yayasan, jangan lupa untuk ngasih ongkos kepada mereka supaya mereka tidak memakai kas masjid. Ya, jadi maaf untuk panitia nanti ini, yang kalau ada panitia masjid di tempat-tempat lain, kalau Anda motong jangan sekali-sekali pakai uang kas masjid. Ambil dana dari donatur yang memberikan hewan korban atau dari donatur yang lainnya. Yang penting tidak boleh pakai uang kas masjid atau wakaf masjid, tidak boleh digunakan sama sekali. Untuk makannya, untuk minumnya panitia nggak boleh, hukumnya haram. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya banyak ya, tapi intinya mudah-mudahan itu aja yang bisa mudah-mudahan kita pahami, bisa kita jalankan, dan mudah-mudahan kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban di tahun ini, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang juga dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban tiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin.